Abdullah berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepada Anda." Rasulullah yang mulia terlengah, tidak memperdulikan permintaan Abdullah. Bahkan beliau agak acuh kepada interupsinya itu. Beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan para pemimpin Quraisy tersebut. Mudah-mudahan dengan Islamnya mereka tambah kuat dan dakwah bertambah lancar. Selesai berbicara dengan mereka, Rasulullah bermaksud hendak pulang, tapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap. Kepala beliau merasa sangat sakit, seperti terkena pukul. Kemudian Allah mewahyukan firman Allah surat Abasa wa tawalla, yang berarti bermuka masam. Dialah Muhammad bermuka masam dan berpaling karena seorang buta yang datang kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, atau pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Adapun kepada orang yang merasa dirinya serba cukup, engkau malah melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan hati atau beriman. Adapun orang-orang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka engkau malah mengabaikannya. Sesekali janganlah begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu sesuatu peringatan. Maka siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan dan ditinggikan lagi disucikan di tangan para utusan yang mulia lagi berbakti kepada Allah. Surat Abasa ayat 1-16. 16 ayat itulah yang disampaikan Jibril Al-Amin ke hati Rasulullah SAW sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Ummi Maktum tadi, yang senantiasa dibacakan sejak diturunkan sampai sekarang dan akan terus dibacakan sampai hari kiamat itu. Sejak hari itu Rasulullah tidak lupa memberikan tempat yang mulia bagi Abdullah. Apabila ia datang, Rasulullah mempersilahkan duduk di tempat duduk beliau. Beliau menanyakan keadaannya dan beliau juga penuhi kebutuhannya. Tidaklah heran kalau beliau memuliakan Abdullah demikian rupa. Bukankah teguran dari langit itu sangat keras? Tatkala tekanan dan penganiayaan kaum musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin semakin berat dan menjadi-jadi, Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin dan Rasulnya hijrah. Abdullah bin Ummi Maktum bergegas dirinya untuk menyelamatkan agamanya. Ia bersama-sama Mus'ab bin Umair, yakni sahabat yang seorang pemuda yang masuk Islam, dan dia juga pertama orang yang berdakwah di luar kota Mekah, dan ia syahid di perang Uhud. Setibanya di Yathrib atau Madinah, Abdullah bin Mus'ab segera berdakwah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan pengajaran Islam. Setelah Rasulullah tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum serta Bilal bin Rabah menjadi muadzin Rasulullah. Mereka berdua bertugas meneriakkan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari semalam, mengajak orang banyak beramal soleh dan mendorong masyarakat berebut kemenangan. Apabila Bilal azan, maka Abdullah bin Ummi Maktum yang qamat, dan apabila Abdullah azan, maka Bilallah yang qamat. Pada bulan Ramadan tugas mereka bertambah. Bilal azan tengah malam membangunkan kaum muslimin untuk sahur, sedangkan Abdullah azan ketika fajar menyingsing memberitahu kaum muslimin waktu imsak sudah masuk, agar menghentikan makan dan minum dengan segala yang membatalkan puasa. Untuk memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum, beberapa kali Rasulullah mengangkatnya menjadi wali kota Madinah menggantikan beliau tatkala beliau meninggalkan kota. 17 kali jabatan tersebut dipercayakan beliau kepada Abdullah, salah satu di antaranya ketika meninggalkan kota Madinah untuk membebaskan kota Mekah dari kekuasaan kaum musyrikin Quraisy, yakni Fathul Mekah.